Mbak, kameranya di sini, Mbak. Maaf ya. Saya ulang dari awal ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas seputar tentang lingkaran nih guys. Perkenalkan, nama saya Keisha Sandra Kirana, absen 14 dari kelas 11-2. Dan saya akan menjelaskan apa yang dinamakan dengan tembereng. Tapi sebelumnya, ini kayaknya kalau saya megang sendiri riweuh ya. Ini kalau misalnya ada asisten pasti enak kan ya? Nah, karena sudah ada asisten saya, sekarang kita akan belajar tentang tembereng. Yang dinamakan dengan tembereng itu nggak wilayah yang dibatasi dengan busur dan tali busur. Itu namanya tembereng. Nah terus, gimana nih cara nyari luas tembereng? Nah, rumus dari luas tembereng itu adalah luas juring dikurangi dengan luas dari segitiga. Di sini ada segitiga seperti itu ya. Nah, luas juring itu seperti yang kita ketahui itu adalah alfa dikali dengan pi kali r pangkat 2. Nah, luas segitiga sendiri itu adalah tengah kali alas kali tinggi. Ya. Alfa di sini itu merujuk kepada sudut pusat. Untuk contoh soalnya, kita akan lanjutkan kepada teman saya. Halo. Hai guys, jadi nama saya Beli Aura Nugraha, absen 3. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Keisha tadi tentang tembereng. Di sini saya akan menyelesaikan contoh soal biar kalian lebih paham tentang tembereng. Kita panggil dulu papan tulisnya. Papan tulis. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit sponsor. Langsung saja kita akan menyelesaikan contoh soal tembereng. Ada gambar lingkaran di sini ya. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ada satu juring yang jari-jarinya 14 cm. Langsung saja, menurut rumus yang sudah teman saya jelaskan tadi, bahwa luas tembereng sama dengan luas juring dikurangi luas segitiga. Luas juring itu alfa per 360 derajat dikali luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Minus alas kali tinggi per 2. Di sini bisa kalian lihat segitiganya di sini membentuk apa? Betul, segitiga siku-siku yang otomatis sudutnya sebesar 90 derajat. Saya tulis agak ke sini ya biar cukup. Berarti alfanya di sini adalah 90 derajat per 360 derajat dikali, karena jari-jarinya di sini 14 cm, kita pakai 22/7. 22/7 dikali 14 dikali 14. 14-nya 2 karena ada kuadrat di sini ya. Dikurangin alas. Oh ya teman-teman, karena di sini segitiganya siku-siku, otomatis panjang alas yang diketahui ini sama dengan tinggi segitiga. Jadi alasnya 14 cm, otomatis tingginya 14 cm juga. Kita bagi 2. Langsung saja kita jumlahkan semua ya. 90 kalau dibagi 90 itu 4 kali 90 dikali 4 sama dengan 360. 1 per 4 kali 20 27 14. Ada yang bisa kita coret ya di sini. Coret jadi habis, dicoret jadi tinggal dulu. Di sini juga bisa kita coret habis, dicoret tinggal dulu.
langsung kita jumlahkan. 22 dikali 2 44 dikali 14 minus 14 dikali 7. Kita bagi di sini jadi 11 ya guys. 11 dikali 14 minus 14 kali 7 yaitu 98. 154 dikurangi 98 dengan 56. Jadi luas tembereng yang ada di sini adalah 56 cm. Selesai. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Salsabila Putri Indah Effendi, absen 30. Nah, sebelumnya kita kan sudah membahas tentang luas tembereng pada lingkaran. Selanjutnya kita bakal membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Yuk simak materi selanjutnya. Apa ya? Mbak, tadi papan dah? Oh iya ya. Nah, tolongin ya. Bentar ya guys, aku mau. Nah, apa sih sudut pusat itu? Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya berada pada pusat lingkaran. Jadi di sini ya sudut pusat itu. Lalu apa sih sudut keliling itu? Sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya berada pada keliling lingkaran. Nah, kalau kalian mau mencari sudut pusat, rumusnya adalah 2 kali sudut keliling. Terus bagaimana kalau mencari sudut keliling, Bill? Nah, sudut keliling bisa dicari dengan sudut pusat dibagi dengan sudut keliling dengan menghadap dengan busur yang sama. Selanjutnya, pembahasan soal akan dibahas oleh teman kita. Loh, Mas, malah turun itu loh. Oh iya, maaf. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, si tukang pemegang papan ya. Sekarang ya waktunya saya yang menjelaskan. Oke. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kevin Indra Ibatul Haq, absen 15, kelas 11 sekolah. Oke, lanjut ke contoh soalnya ya teman-teman ya, tentang sudut pusat dan sudut keliling. Kita kabar dulu ya guys ya. Iya, oke ya. Oke, langsung kita buat soalnya dulu. Untuk ya AUC itu adalah sudut pusat teman-teman ya. Ya, untuk mencari sudut pusat rumusnya yaitu sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling ya, gitu. Kita singkat jadi K besar aja ya. Ya, untuk di sini sudut pusatnya masih belum diketahui. Kita singkat aja jadi SP aja ya teman-teman ya, biar cepat, malas saya. Nah, untuk jadi sudut kelilingnya 24. Ya, berarti 2 kali 24 48. Anjay, gitu doang. Izin kan? Ya udah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, stop. Katanya mau jelasin materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Dwi Januar Putra, nomor absen 31, kelas 11-2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan sudut, busur, dan juring. Mas, stop. Nama. Buat apa ini, Mas? Buat bikin video, Mas. Oh, gitu dah. Oke. Siap, Mas. Sebelumnya saya akan menggambar lingkarannya dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya, karena lingkaran itu memiliki total besar sudut yang 360 derajat, jadi semua ini akan bersinambungan. Kita misalkan saja sudut COD memiliki besar X dan panjang busur CD adalah Y. Ketika kita ingin mencari sudut yang lain, kita misalkan saja besar busur dari BD. Kita akan mencari besar sudut dari BD, maka kita bisa menggunakan yang diketahui ini. Kita rumusnya yaitu sudut BD banding sudut BOD sama dengan busur CD banding sudut COD. Ini. Jadi kalau kita bisa mencarinya, kita masukkan dulu BD yang kita cari. Tidak diketahui. Mohon maaf tadi ada kesalahan, bahwa sebenarnya sudut BOD sudah diketahui, yakni kita misalkan Z saja. Jadi kita masukkan sudut BOD Z sama dengan Y per X. Nanti kita bisa mengalikan silangnya. Untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya akan dijelaskan teman saya. Hai guys, kenalkan nama saya Rahma Afriana Pratiwi, absen 27 dari kelas 11 2. Ya, saya akan mengasih contoh soal ya yang sudah dijelaskan oleh Satria. Jadi di sini ada lingkaran. Jadi kita mencari panjang busur CD ya guys. Ini jadi diketahui sudut AB itu 50 derajat dan sudut DC itu 80 derajat dan ya itu. Terus, jadi pertama kita sudut AOB per sudut COD sama dengan panjang busur AB per panjang busur CD. Terus ini 50 derajat per 80 derajat sama dengan 40 derajat per panjang busur CD. Nolnya kita coret. Kita itu 5 per 8 sama dengan 40 per panjang busur CD. Terus panjang busur CD kali 5 kali 5 ya sama dengan 8 kali 40. Panjang busur CD sama dengan 8 kali 40. Jadi ini bisa kita coret. Jadi 8 sama dengan 8 kali 8 sama dengan 64. Panjang busur CD sama dengan 64 cm. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.